Pak Dono. Nah, di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Graciela Angelina Putri Patricia Santoso, dan teman-teman saya. Dan saya Darla Ronsendo. Dan saya Airin Stefani Arnita. Saya Zalia Putri Wanidisa. Nah, di sini kami mau sharing sedikit mengenai buku yang sudah kami baca sebelumnya yang berjudul Padang Ilalang di Belakang Rumah. Terima kasih, selamat menonton. Nah, hari ini kami mau sedikit sharing mengenai novel karya Ibu N. Hadini yang berjudul Padang Ilalang di Belakang Rumah. Nah, menurut saya sendiri, novel ini tuh benar-benar seru banget dengan plot-plot yang sangat menarik banget, apalagi berlatar belakang penjajahan Jepang. Nah, sekarang saya mau dengar dari teman-teman nih yang udah baca, pasti udah baca Bang, udah baca kan? Nah, menurut teman-teman novel karya Ibu N. Hadini ini gimana sih menurut teman-teman? Menurutku sendiri sih emang seru banget karena kan emang jarang banget ada novel yang melatar belakangi penjajahan. Dan emang Ibu N. Hadini kan ini menceritakan kehidupannya, jadi kayak kita tahu kesulitannya, struggle-nya waktu masa itu. Nah gitu sih. Kalau menurutku iya sih, karena kalau biasanya kan kalau baca novel berumur kayak gini kan kita bacanya kayak romance atau yang gimana gitu kan. Iya, bener banget. Dengan adanya buku ini saya tuh jadi tahu kalau ternyata selain genre yang biasanya kita baca itu juga menarik gitu. Tapi di cerita ini ada suatu momen betul-betul bisa membuat saya tertarik lah, karena di momen ini dijelaskan kalau anak ini itu cadel, jadi dia tuh takut dibully gitu sama orang-orang sekitarnya. Jadi itu yang menurutmu sangat berkesan ya? Ya betul, sangat berkesan ya. Tapi dari situ itu ibunya juga khawatir ya sama dia, jadinya mengasih apa itu? Mengantisipasi dengan mengeruk lidahnya setiap pagi dengan harapan biar dia bisa ngomong R. Iya. Lalu burungnya juga dikeruk lagi. Iya ya. Biar bisa kicau ya. Iya, tapi teman-teman tahu nggak sih kalau itu tuh part paling aku suka karena kayak itu kan waktu remaja ya, Ibu N. Hadini itu saat itu di masa remaja dan dia tuh sampai punya ketakutan karena dia tuh masih belum bisa mengucapkan R dan dia tuh takut dibully gitu sama teman-temannya waktu itu. Dan ibunya itu ternyata notice kalau Ibu N. Hadini itu takut gitu. Nah, akhirnya ya dibantu itu dengan cara Mengeruk Iya, lidahnya. Padahal nggak ada yang padahal gitu dia juga. juga ada yang jahat juga ke dia. Ya ketakutan sama ibu ya. Iya. Orang aja sih di zaman sekarang ya kan, Iya. yang nggak bisa ngomong R. Apalagi zaman dulu. Jadi menurutku ya wajar aja sih. Tapi mungkin saat itu Ibu N. Hadini ya banyak pikiran juga karena kan belum bisa kayak bersosialisasi lebih gitu waktu itu di sekolah gitu. Jadi menurutku ini part paling menarik sih, part paling aku suka sih di buku N. Hadini gitu. Kalau menurutku yang paling menarik itu di mana saat ibunya itu ngasih nama panggilan masing-masing ke anak-anaknya. Jadi panggilannya itu kayak bukan kakak Bisa atau adik. bisa apa ya? Bisa mempermudah ya. Mempermudah manggilnya kan. Bisa membedakan juga kan. Nah itu kayak yang paling lucu itu menurutku ada ini kalian nggak salah yang bandeng kejepit. Iya itu teguh Oh iya sih ya kan? itu. Yang lain juga pada panggilnya masing-masing. Jadi itu kayak lebih variatif. Terus kayak menurutku tuh keren sih. Keren banget sih juga itu, kayak menurutku dengan punya panggilan tersendiri di dalam keluarga itu kayak Lebih lebih khas banget banget. aja Iya, gitu kan. Selain itu keluarganya juga suka kualitas juga sih. Dari nonton wayang kulit setiap ada pertunjukan. Terus si Edi itu kan Iya, yang awalnya nggak suka. jadi suka gitu karena kan emang udah jadi kayak kebiasaan atau kayak rutinitas kayak gitu karena suka banget. Menurut saya ada part yang betul-betul paling menarik setelah tadi. Jadi di part paling akhir, part 8 sampai part 9, chapter 8 sampai part 9 itu menjelaskan banyak mengenai semua kejadian yang dialami oleh keluarga ini. Terutama pada saat itu kan banyak banyak tentara, ya kan? Banyak tentara Jepang juga. Jadi tentara Jepang itu betul-betul gencar-gencarnya buat merampas harta dari rakyat-rakyat biasa. Nah,
jadinya di masa itu disebut kalau betul-betul orang-orang pribumi ini sangat was-was dengan orang-orang Jepang, terutama tentara Jepang. Nah, tapi di ending ceritanya Jepang itu berhasil diusir oleh Inggris, oleh Inggris. Dan setelah itu Inggris menjajah Jawa dan keluarga ini bisa hidup secara damai lagi. Itu menurutku yang paling part paling membekas lah ya. Soalnya kan sangat-sangat memperdalam mengenai peristiwa kelam di Indonesia juga, terutama masa-masa sebelum kemerdekaan. Terus Ibu Enhardini ini kan juga terkurung ya di rumah, dan memang peristiwanya mengerikan banget. Mungkin ini juga tertanam juga kan di pikirannya beliau juga, karena kan penjajahan itu benar-benar semengerikan itu, banyak korban jiwa juga. Kalau dari aku sih partnya yang paling menarik sih part 1, karena kan emang di part 1 ini kayak menceritakan tentang keluarganya Enhardini, apalagi waktu itu dia juga sempat membiayai anak dari pembantunya ya kan, baik banget, padahal ekonominya mereka tuh lagi nggak stabil. Nah, kalau dari ceritanya Daryl tadi, yang dari Daryl, kayak menurutku novel ini tuh bisa mengangkat suasana yang terjadi saat itu gitu. Kayak bisa menggambarkan, oh ternyata waktu penjajahan Jepang itu ternyata seperti ini. Nggak bisa bayangin banget waktu Ibu Enhardini di situ, kayak mungkin rasa takutnya itu bener-bener ada banget gitu. Apalagi kan tentara Jepang itu ada di mana-mana, pasti kayak mengancam hidupnya, mengancam hidup orang sekitarnya juga. Jadi kayak luar biasa sih novelnya ini. Tapi di sisi lain keluarganya keren banget ya, buat saling melengkapi terus saling menemaninya itu. Karena kalau menurutku dari semua kejadian itu kayak mereka tetap selalu bersama. Kompak ya. Di part 1 itu kan kalian tahu nggak sih yang itu perbedaan dari ayah sama ibunya, kayak kasta gitu nggak sih? Nah itu padahal terus akhirnya ibunya menyadari kan, padahal awalnya ayahnya udah membujuk terus, tapi kayak ibunya ini kayak nggak sadar-sadar, tapi akhirnya sadar. Nah di situ si anaknya juga membantu ibunya ini mencari uang, jadi kayak keuangannya kan jadi stabil kan, jadinya kayak ya udah si anaknya ini kayak lucu gitu, nggak membantu dengan caranya sendiri kan. Tapi dari situ ibunya sadarnya lebih pas waktu kakaknya yang pertama mau menikah kan, yang Enhardini itu yang dari jual kue, bikin batik, sama apa itu yang beli dagangan dari tetangganya itu buat dijual lagi. Itu keren sih. Tapi ada fun fact di akhir cerita dari Padang Hilang di belakang rumah ini. Jadi di akhir cerita ini menjelaskan bahwa keluarga ini sudah 3 kali pindah tempat setelah kemerdekaan Indonesia. Jadi mereka tuh pindah ke mana? Pindah ke Jawa Barat, ada 3 kota. Nah terus mereka berakhir di Bogor. Tuh, terus dia membuat koperasi di sana, terus keluarganya kembali berkumpul lagi seperti dulu dan memulai hidup baru lagi di sana. Itu paling bagus ya menurutku. Menarik banget berarti ya, dari modelnya seperti ini tadi, sama dari yang waktu bab 1 ya, Iya, yang bab 1 orang tuanya ada perbedaan. Iya, perbedaan. Mungkin kalau zaman sekarang itu dibilang parenting kali ya, waktu parenting orang tuanya waktu masa kecil Iya, itu didikannya. ada perbedaan didikannya gitu. Yang si ibu bangsawan, yang ayahnya sederhana kan. aja, jadi itu kayak kebawa gitu loh sampai mereka nikah gitu. Bahkan sampai sekarang pun juga masih ada kan didikan kayak begitu. Pasti itu. Pasti. Ternyata dari zaman dulu emang udah ada ya perbedaan kayak gitu. Apalagi waktu yang kakaknya waktu udah kenal cowok itu kan karena ibunya juga strict banget ya. Iya. Makin kayak tetap sama, iya tetap kayak sekarang. Jadi itu mungkin udah dari zaman dulu ya. Terus ya yang relate sama kehidupan kita itu mungkin yang waktu kehidupannya Ibu Enhardini ini yang dia nginep di rumahnya bibinya itu kan, iya kan? Tahu kan itu? Nah, kayak kita sekarang nggak sih kalau nginep di rumah saudara?
lebih kesungkan ya. Iya. Kelihatannya Kalau orang tuh Jawa, gitu. kalau orang Jawa bilang itu sungkan, lebih kayak nggak enak, kayak nggak bebas gitu mau ngapa-ngapain. Karena kan setiap rumah itu pasti punya aturannya masing-masing kan. Tuh, jadi pasti Ibu Enhadi ini waktu itu juga merasa kayak mau ngapa-ngapain kayak nggak enak, nggak bisa bebas, takut salah gitu kan. Ya. Sebenarnya ternyata kehidupannya itu hampir sama ya sama kayak kita, cuma kayak ya beda-beda dikit lah. Masih banyak karena kayak apapun nilai yang tertanam dari zaman dahulu itu masih ada di sampai sekarang. Nah itu dia. Jadi di cerita ini juga kita bisa mengambil makna penting bahwa kita harus mementingkan keluarga di atas segalapun. Meskipun banyak masa-masa kelam, kita harus tetap tetap stick together, become a family. Yes. Iya banget. Nah benar banget Daryl. Jadi dari novel ini kita tuh bisa dapat banyak pesan moral kayak yang Daryl bilang tadi. Nah bahasa dari novel ini sendiri juga benar-benar mudah dipahami banget ya teman-teman ya. Betul. Dan kita tuh bisa ngerasain suasana yang benar-benar terjadi di saat itu kan. Yang hangat juga kan. Jadi kayak situasinya waktu penjajahan Jepang seperti apa, terus situasinya waktu Ibu Enhadi ini waktu kecil itu seperti apa. Jadi sedih, senang, Kelam pun ada. ya kelam pun ada gitu di satu novel ini. Jadi benar-benar novel ini tuh bagus banget. Nah teman-teman juga udah mengutarakan pendapatnya tentang novel ini dan kita benar-benar bagus banget ya novelnya. Nah mungkin itu aja dari kami tentang apresiasi karya sastra karya Ibu Enhadi ini yang berjudul Padang Ilalang di Belakang Rumah. Nah, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih. Selamat menonton. Selamat menonton.